Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya dengan Pak Yondi Akhiruddin. Pada video kali ini, kita masih membahas produk kreatif dan kewirausahaan, di mana pada video sebelumnya kita membahas KD 3.6, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Pada video kali ini, kita membahas KD 3.6, yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan contoh produk barang atau jasa. Apa aja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama adalah pengertian dari gambar kerja itu apa, kemudian sifat dan fungsi dari gambar kerja sendiri, dan hal-hal apa saja yang harus ada pada sebuah gambar kerja dan bagaimana membuat sebuah gambar kerja. Oke, langsung saja ke materinya. Ada yang mengatakan bahwa gambar merupakan bahasa teknik. Kenapa bisa disebut dengan bahasa teknik? Karena gambar sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah maksud. Nah, dalam hal ini adalah gambar kerja digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi mengenai sebuah produk atau prototipe yang dibuat oleh seorang drafter atau desainer. Jadi drafter di sini adalah merupakan juru gambar atau pembuat gambar dalam sebuah perusahaan. Nah, gambar yang dibuat oleh drafter desainer ini digunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah produk oleh seorang pembuat produk. Nah, dalam hal ini siapa saja? Ada mulai dari perancang proses, dan ada pembuat alatnya, perakit alat, kemudian mekanik, dan quality control atau penjamin mutunya. Jadi gambar kerja di sini dipakai sebagai acuan ketika membuat sebuah produk. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana gambar di sini dapat memberikan pemahaman yang sama kepada pihak-pihak yang terlibat. Karena tidak hanya melibatkan seorang drafter saja, ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu. Jadi seorang drafter membuat gambar dan harus dipahami oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di sinilah ada yang namanya standar. Jadi standar sendiri adalah suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian gitu di dalam komunikasi teknik. Nah, dalam gambar teknik mesin atau dalam gambar kerja mesin itu nanti ada beberapa hal yang dibahas di dalam standar ini. Jadi mulai dari pandangannya seperti apa, kemudian garisnya seperti apa, dan ada lagi pemberian ukuran, simbol-simbol yang penting, dan keterangan-keterangan lainnya. Jadi dengan adanya standar ini yang diakui secara bersama akan memberikan sepemahaman terhadap orang-orang di dalamnya, dalam hal ini orang-orang teknik. Jadi dapat disimpulkan adalah bahwa gambar kerja merupakan gambar atau bahasa teknik yang digunakan sebagai acuan dalam membuat sebuah produk di lapangan dengan menggunakan standar dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Nah, nanti kita akan bahas standarnya itu seperti apa, standar apa yang digunakan, kemudian gambar kerja itu apa saja yang harus ada di dalamnya. Fungsi gambar teknik yang pertama ada penyampaian informasi yang sudah kita bahas tadi, di mana gambar teknik merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Nah, seorang drafter atau pembuat gambar membuat gambar dan diserahkan kepada seorang operator agar dibuat produknya. Apabila kita mengamati proses kerja mesin, kita melihat ada sebuah gambar. Nah, gambar ini digunakan sebagai pedoman atau petunjuk seorang operator untuk membuat sebuah produk. Di mana dalam gambar ini ada garis, dan ada kode, dan lain sebagainya. Nah, inilah merupakan informasi mengenai produk tersebut, sehingga produk yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada pengawetan dan penyimpanan. Nah, di sini maksudnya adalah seperti ketahui bahwa
gambar merupakan data teknis yang tepat gitu. Sebuah perusahaan menyimpan teknologi yang ada di perusahaan tersebut dengan menggunakan sebuah gambar, mengumpulkannya ke dalam sebuah gambar, di mana gambar ini nanti digunakan apabila misalkan ada sebuah kerusakan atau kita akan mengembangkan sebuah produk baru. Kita bisa mengamati dari gambar tersebut. Oleh karena itu, perlunya pengawetan dan penyimpanan sebuah gambar sehingga gambar tersebut dapat digunakan apabila dibutuhkan seperti yang tadi disebutkan di atas. Dan yang ketiga adalah penuangan gagasan dan pengembangan. Jadi lahirnya sebuah produk itu berawal dari sebuah ide atau gagasan gitu. Kemudian dari ide gagasan tadi dibuat secara sketsa atau di sketch. Nah, dari sketch tadi kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga dihasilkan sebuah gambar yang sempurna dan siap digunakan untuk membuat sebuah produk. Nah, di sini maksudnya adalah berawal dari ide tadi, adanya gagasan, kemudian dikembangkan sampai akhirnya menjadi sebuah gambar yang sempurna dan siap digunakan untuk sebagai dasar untuk membuat sebuah produk. Nah, itu tadi adalah fungsi gambar teknik, yaitu mulai penyampaian informasi, dan pengawetan dan penyimpanan, dan yang ketiga adalah penuangan gagasan dan pengembangan. Standar gambar teknik, jadi tadi kita sudah sempat menyinggung pada materi pengertian gambar teknik, di mana standar gambar teknik merupakan suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Jadi orang-orang yang terlibat dalam pembuatan gambar teknik wajib tahu standarnya. Nah, orang-orang ini meliputi siapa saja? Yang sudah saya sebutkan tadi di awal, ada drafter, kemudian operator pembuatan, operator perakitan, kemudian ada mekanik, ada penjamin mutu atau quality control. Nah, standar ini juga bisa diterapkan biasanya diterapkan pada beberapa perusahaan, kemudian ada industri besar maupun kecil, kemudian bahkan bisa diterapkan pada industri antar negara. Nah, biasanya mereka menggunakan standar internasional. Di sini saya akan menyebutkan beberapa standar yang diantaranya adalah yang pertama ada standar internasional, dan ada standar dari Jepang, standar Belanda, dan ada dari Jerman, dan standar dari Indonesia. Nah, pada gambar teknik kali ini, kita menggunakan standar dari standar internasional atau ISO. ISO sendiri adalah International Standardization of Organization, di mana tujuan mereka adalah menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan cara membuat standar, di mana standar yang mereka buat ini dibawa ke forum internasional. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah memudahkan perdagangan baik nasional maupun internasional, dan yang kedua adalah memudahkan komunikasi teknik, dan yang ketiga adalah petunjuk praktis pada persoalan khusus pada bidang teknik. Jadi standar ini sangat perlu ya, di satu sisi untuk menghindari salah pengertian, namun juga untuk memberikan pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus ada pada sebuah gambar kerja. Yang A, ada bentuk, jadi bentuk dari produknya seperti apa.
di mana di sini biasanya kita menentukan pandangannya. Ada pandangan utama, kemudian dan pandangan seperlunya. Di mana penentuan pandangan utama ini didasarkan kepada bagian yang dia menampakkan detail paling banyak. Itu biasanya digunakan untuk pandangan utama. Dan yang kedua ada ukuran. Di situ ada ukuran banyak sekali, mulai dari diameter, kemudian ukuran panjang, chamfer, dan lain sebagainya. Dan yang C adalah toleransi. Jadi ini harus ada untuk misalkan ada toleransi umum dan toleransi khusus. Untuk toleransi khusus biasanya terpasang langsung pada ukurannya karena dia berlaku hanya untuk daerah itu saja. Sedangkan umum adalah berlaku untuk keseluruhan kecuali toleransi khusus. Dan yang D adalah tanda pengejaan umum, khusus, las, dan lain-lain. Itu ada contoh proses pembubutan dan ada proses pengkartelan juga. Dan yang E adalah keterangan yang perlu, kayak misalkan jumlah gigi, penguat, lipatan, dan yang F adalah etiket, di mana isi dari etiket mulai dari nama produknya apa, dibuat di mana, yang buat siapa, tanggal berapa, dan skala, satuan, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang harus ada pada sebuah gambar kerja. Oke, cukup sekian materi mengenai KD 3.6, yaitu menganalisis gambar kerja prototipe produk barang atau jasa. Oke, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.